Peranan paralegal pada gugatan perselisihan hubungan industrial. Gugatan perselisihan hubungan industrial diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005. Sumber hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial diatur dalam 1. Yaitu Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 PUU strip 1 Romawi Tahun 2003, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115 PUU strip 7 Romawi Tahun 2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37 PUU 9 Romawi 2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 PUU strip 9 Romawi Tahun 2011. Beberapa poin penting terkait tentang dasar hukum gugatan perselisihan hubungan industrial. Hubungan kerja dan pengadilan hubungan industrial. Gugatan perselisihan hubungan industrial dapat diajukan hanya kepada orang atau perusahaan yang memiliki hubungan hukum dengan penggugat. Hubungan hukum dalam hubungan kerja adalah antara pengusaha dan pekerja yang dibuktikan dengan perjanjian kerja. Pengadilan Hubungan Industrial atau disingkat PHI berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pengusaha atau kelompok pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja. Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial adalah dalam hal ini gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat bekerja atau buruh bekerja. Ada 4 jenis perselisihan hubungan industrial. Pertama yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan hubungan kerja atau pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan keempat perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial harus dibuktikan dengan adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksana atau pentafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Kedua, perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau PP atau PKB. Ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Contohnya, ketidaksepakatan alasan PHK, besaran uang pesangon, dan kompensasi. Nah, jika ditemukan adanya perselisihan hubungan industrial, wajib diadakan perundingan antara pihak yang berselisih. Tahapan persidangan dalam gugatan perselisihan hubungan industrial dilakukan di Pengadilan Hubungan Industrial yang melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti. Pertama, perundingan bipartit. Dalam hal ini, para legal akan membantu penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkaitan dengan PHK. Perundingan bipartit yaitu akan dilakukan antara pengusaha dan pekerja atau dengan serikat buruh. Perundingan ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah. Waktu yang diberikan dalam proses perundingan bipartit adalah paling lama 30 hari sejak dimulainya perundingan. Jika perundingan bipartit ini tidak mencapai kesepakatan, maka tahap ini dianggap gagal. Kedua, dilanjutkanlah perundingan tripartit. Tripartit ada di sini dalam hal ini melibatkan para pihak termasuk pihak daripada lembaga atau instansi ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa perundingan tripartit telah dilakukan. Perundingan tripartit melibatkan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan masalah. Salah satunya adalah di mana kedua belah pihak dapat mencatatkan perselisihan kepada instansi yang bertanggung jawab, yaitu di bidang ketenagakerjaan. Dalam hal ini, Dinas Ketenagakerjaan setempat akan turun tangan. Tripartit bisa melibatkan mediasi, konsiliasi, atau arbitrasi. Ketiga, jika perundingan bipartit dan tripartit tidak berhasil, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan terkait perselisihan hubungan industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial Gugatan PHK. Pengajuan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial wajib untuk melampirkan risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi di Disnaker. Jika tidak, maka gugatan tersebut akan dikembalikan oleh majelis hakim. Pihak mengajukan gugatan dapat dilakukan langsung oleh penggugat atau memberi kuasa kepada advokat dan para legal kepada serikat pekerja atau buruh.
Yang paling penting dalam gugatan PHK adalah yang diajukan kepada Pengadilan Hukum Industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya tempat di mana buruh atau pekerja tersebut bekerja berdasarkan pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Batas waktu atau kadaluarsa gugatan PHK adalah 1 tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan PHK dari pengusaha. Nah, dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, paralegal dapat melakukan sebagai berikut, yaitu mengumpulkan dan menganalisa bukti. Kedua, mendampingi para pihak. Paralegal dapat mendampingi pihak pekerja atau pengusaha selama proses mediasi, konsiliasi, atau persidangan. Mereka dapat menjelaskan hak dan kewajiban hukum serta memberikan nasihat hukum. Menyusun dokumen hukum, dalam hal ini paralegal bertanggung jawab untuk menyusun dokumen-dokumen hukum yang diperlukan seperti gugatan, jawaban gugatan, dan bukti-bukti. Paralegal juga memastikan bahwa proses persidangan berjalan dengan baik dengan cara mereka memantau jadwal sidang, mengkoordinasi dengan pengacara, memastikan semua dokumen dan bukti telah disiapkan dengan baik. Paralegal juga melakukan tugas-tugas administratif seperti mengatur jadwal pertemuan, mengarsipkan dokumen, dan menghubungi para pihak terkait. Demikian, terima kasih.